Kira Agi Setif Salma Tata. Kalian tahu nggak? Enggak. Di Indonesia ini kita sebagai warga negara harus bayar pajak loh. Oh iya, emang pajak itu apa sih? Pajak itu iuran rakyat kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat timbal balik secara langsung serta sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Oh, emang perpajakan ada peraturannya ya? Ada loh. Aku mau pantun dulu, boleh nggak? Boleh tuh. Pergi ke pasar beli mendoan. Cakep. Mendoannya buat si Ayu. Kok buat si Ayu? Ih, udah denger dulu aja. Pergi ke pasar beli mendoan. Cakep. Mendoannya buat si Bayu. Kok Bayu sih? Tadi Ayu salah, Bayu salah. Ya udah, ulang deh. Pergi ke pasar beli mendoan. Cakep. Mendoannya buat si Ayu. Cakep. Daripada kita penasaran, ini kita tonton yuk. Ayo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terkait perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan. Pokok-pokok perubahan di UU HPP yaitu yang pertama, penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Yang kedua, besaran sanksi pada pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Yang ketiga, kuasa wajib pajak. Yang keempat, penegakan hukum pelaku pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Yang kelima, ada pajak internasional. Lalu yang terakhir atau yang keenam, penunjukan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak. Iya nih, yuk kita langsung masuk aja. Yuk. Ada gajah coy. Itu pokoknya lagi ngapain ya? Kayaknya lagi ngajarin gajahnya deh. Oh iya deh. Kira-kira gaji bawang gajah berapa ya? Dari artikel yang aku pernah baca sih antara 2,5 sampai 5 juta. Kira-kira kalau gaji segitu kena pajak gak ya? Kena dong. Kan udah diatur dalam undang-undang perpajakan. Kalau mau tahu lebih jelasnya, ini kita nonton videonya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, perubahan Undang-Undang PPH berlaku mulai tahun pajak 2024. Perubahannya yaitu yang pertama ada pajak atas natura dan atau kenikmatan. Pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura ini bukan objek pajak, tapi bagi perusahaan bukan biaya yang bisa dikurangkan. Dalam Undang-Undang PPH, natura ini menjadi objek PPH termasuk PPH 21 dan bisa dibiayakan oleh perusahaan. Natura ini merupakan pemberian yang bukan dalam bentuk uang, namun pemberian dalam bentuk barang atau fasilitas. Contohnya fasilitas pengobatan, fasilitas perumahan, sembako, dan lain sebagainya. Natura juga bisa dianggap sebagai bukan penghasilan bagi penerima. Contohnya penyediaan makan atau minum bagi seluruh pegawai, terus natura karena keharusan pekerjaan atau alat keselamatan kerja atau seragam, terus natura yang berasal dari APBN atau APBD. Yang kedua ada perubahan dalam tarif PPH orang pribadi. Nah, tarif PPH orang pribadi ini dilakukan perubahan karena agar lapisan tarifnya itu lebih mencerminkan keadilan. Yang awalnya dalam Undang-Undang PPH, PKP atau penghasilan kena pajak dari 0 sampai 50 juta itu dikenai 5%, PKP 50 juta sampai 250 juta itu 15%, PKP 250 juta sampai 500 juta itu dikenai 25%, dan di atas 500 juta dikenai 30%. Namun setelah adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PKP dari 0 sampai 60 juta itu dikenai 5%,
60 juta sampai 250 juta itu dikenai 15%, 150 juta sampai 500 juta itu dikenai 25%, 500 juta sampai 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar itu dikenai 35%. Untuk PTKP atau penghasilan tidak kena pajak itu masih tetap sama. Yang ketiga ada tarif perubahan dalam PPh Badan. Menurut Undang-Undang PPh pada tahun 2020 dan 2021 itu dikenai 22%, dan tahun 2022 itu dikenai 20%. Namun setelah adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tahun 2022 dan seterusnya, itu akan dikenakan 22%. Yang keempat ada perubahannya batasan peredaran bruto tidak kena pajak. Penetapan batasan omset sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat dan usaha yang kecil. Contohnya, Tuan A memiliki omset 100 juta per bulan. Jadi dari bulan Januari sampai Mei itu, Tuan A tidak perlu membayar pajak menurut Undang-Undang HPP. Namun pada saat Juni sampai Desember, Tuan A perlu membayar pajak terutang 0,5% dikali peredaran usaha tiap bulan. Setelah adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, peredaran usaha kumulatif di atas 500 juta baru dikenakan tarif final sebesar 0,5%. Masih siang nih, kemana dulu ya kita? Gimana kalau kita nonton dulu? Boleh tuh, kuy. Meanwhile, 1, 2, 3 mana pasukan Stelanda boy. Pintu teater satu Kita sampai guys. Iya, ngomong-ngomong kalau kita beli memiliki tiket karcis bioskop dikenain pajak nggak sih? memasuki Iklan kok, ruangan aku teater. apa? Kamu tahu gak sih? Tahu dong, itu tuh namanya PPN. PPN, hari PPN-nya naon? PPN tuh pajak pertambahan nilai. Udah tuh ngobrolnya tuh, filmnya udah mulai. Oh iya ya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, perubahan Undang-Undang PPN mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Di mana perubahan setelah adanya Undang-Undang HPP pasal 4A ayat 2 yaitu berupa pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, itu pun tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Di mana yang awalnya non-BKP menjadi termasuk BKP atau barang kena pajak. Lalu yang kedua, barang kebutuhan pokok itu tuh yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Di mana yang awalnya non-BKP menjadi BKP atau barang kena pajak. Lalu ada juga makanan dan minuman yang disajikan di hotel. Itu tuh restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Sehingga yang awalnya non-BKP masih tetap non-BKP atau non-barang kena pajak. Lalu ada uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, di mana surat berharga ini juga yang awalnya non-BKP menjadi BKP. Lalu ada perubahan setelah adanya Undang-Undang HPP pasal 4A ayat 3, yaitu ada jasa pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, asuransi, pendidikan. Itu yang termasuk ke jasa kena pajak atau JKP. Selain itu, ada juga yang non-JKP, contohnya itu seperti kesenian dan hiburan, ada juga perhotelan, penyediaan tempat parkir, itu tuh termasuk non-JKP dikarenakan sudah merupakan objek pajak daerah. Ada juga pasal 16B ayat 1A mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, di mana beberapa barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN itu ada barang kebutuhan pokok yang meliputi beras, gabah, jagung, susu, daging. Lalu ada pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, keuangan, asuransi, dan pendidikan. Lalu selain itu, tarif umum yang awalnya menurut Undang-Undang PPN 10% sampai Maret 2022 menjadi Undang-Undang HPP 11%, yang dimana mulai berlaku 1 April 2022. Lalu nanti mulai 1 Januari 2025, tarif PPN ini akan naik menjadi 12%. Lalu di pasal baru ada 9A untuk kemudahan dan penyederhanaan, maka ada besaran tertentu, di mana pengusaha kena pajak dengan ketentuan mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu.
dan melakukan kegiatan usaha tertentu, melakukan penyerahan BKP tertentu, dan atas JKP tertentu bisa memungut PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Dan PPN-nya itu disebut PPN final, yang dimana sebesar 1% sampai 3%. Pajak masukan perolehan BKP atau JKP dan pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud oleh PKP tersebut tidak dapat dikreditkan. Contohnya, PKP dengan peredaran. Usaha kurang dari 4,8 miliar, PKP yang melakukan penyerahan jasa pengiriman paket dan lain-lain. Hai guys. BTW, kalian lihat Tata ada di mana nggak? Yang benar ada di mana? Jadi sendiri. ya udah deh, aku duluan ya. Tata, happy birthday. Ya. Ayo minum dulu. Boleh? Ada apa? Nggak ada, soalnya alkohol kan mahal. Bisa makan sih. Gimana nggak mahal? Orang cukai. Cukai itu apa ya? Ih, kamu nggak tahu ya? Ini nonton video ini dulu, narasumbernya bagus loh. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, definisi cukai dapat ditemukan dalam pasal 1 Undang-Undang Cukai, yaitu cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, terdapat beberapa jenis barang yang terkena cukai. Yang pertama adalah barang yang membutuhkan pengawasan dalam hal peredarannya di pasaran. Yang kedua, barang yang dikonsumsi atau pemakaiannya dapat menimbulkan dampak buruk atau negatif terhadap masyarakat dan perlu untuk dikendalikan. Yang ketiga, barang yang dikonsumsi atau pemakaiannya perlu diatur dan dikenakan pungutan pajak agar dapat menjaga kestabilan dan keseimbangan barang. Dan yang keempat, barang yang dikonsumsi atau pemakaiannya perlu untuk diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Apa saja sih barang yang terkena cukai? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, barang yang terkena cukai itu ada 3. Yang pertama, etanol atau etil alkohol. Yang kedua, minuman dengan kadar etil alkohol. Dan yang ketiga, produk tembakau seperti cerutu, sigaret, rokok, daun tembakau iris, dan hasil tembakau lainnya yang proses pembuatannya tidak sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Yang pertama itu adalah etil alkohol atau etanol. Etil alkohol atau etanol ini adalah cairan yang mudah menguap, terbakar, dan tidak memiliki warna. Etil alkohol ini biasa digunakan untuk bahan dalam pembuatan minuman yang beralkohol, dapat digunakan juga sebagai spiritus bakar, bahan baku obat-obatan, bahan untuk campuran cat, dan cairan disinfektan. Tarif yang dikenakan untuk cukai etil alkohol atau etanol dengan kadar 5% adalah mulai dari kisaran Rp15.000 sampai Rp20.000 per liter. Untuk pelunasan pungutan negara yang berupa cukai etil alkohol ini harus dibayarkan langsung dan tidak terdapat pita cukai untuk cukai etil alkohol seperti layaknya barang kena cukai lainnya. Yang kedua, minuman dengan kadar etil alkohol. Minuman yang mengandung etil alkohol termasuk ke dalamnya adalah konsentrat yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dan dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya merupakan barang dikenakan cukai. Untuk pelunasan dari cukai atas minuman yang mengandung kadar etil alkohol ini dilakukan dengan adanya pelekatan pita cukai. Berikut ini merupakan golongan tarif cukai yang dikenakan atas minuman yang mengandung kadar etil alkohol. Yang pertama yaitu golongan A untuk minuman yang mengandung kadar etil alkohol dengan kadar alkohol sebesar 5%. Yang kedua, golongan B untuk minuman yang mengandung kadar etil alkohol dengan kadar alkohol sebesar lebih dari 5% sampai 20%. Dan yang ketiga, golongan C untuk minuman yang mengandung kadar etil alkohol dengan kadar alkohol sebesar lebih dari 205%.
Dan yang ketiga adalah hasil tembakau. Hasil tembakau yang di dalamnya termasuk rokok, cerutu, sigaret, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya merupakan barang yang dikenai cukai. Selain itu, yang termasuk liquid vape atau cairan rokok elektrik lainnya juga termasuk ke dalam barang kena cukai karena termasuk ke dalam kategori hasil dari pengolahan tembakau lainnya. Namun, tidak semua liquid vape yang dikenakan cukai, hanya liquid vape yang mengandung esens atau konsentrat tembakau yang masuk ke dalam kategori barang kena cukai. Untuk pelunasan cukai hasil tembakau juga dilakukan dengan pelekatan pita cukai, sedangkan tarif dari cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram dari hasil tembakau. Untuk besaran tarif cukai atas hasil tembakau didasarkan pada jenis dari hasil tembakau, golongan perusahaan, dan batasan dari harga jual eceran. Halo semua, kita dari Sekumpulan Jamet. Sebelumnya, kita udah ngebahas tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Klaster KUP, PPH, Cukai, dan juga PPN. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang pajak karbon dan aturan program pengungkapan sukarela wajib pajak. Yang dimana, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak karbon mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Di mana pajak karbon ini dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Lalu, pengenaan pajak karbon ini dilakukan dengan memperhatikan peta jalan karbon dan juga peta jalan pasar karbon. Peta jalan pajak karbon ini memuat yang pertama adalah strategi penurunan emisi karbon, yang kedua sasaran sektor prioritas, yang ketiga keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan, yang terakhir adalah keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya. Kebijakan peta jalan pajak karbon ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Objek pajak karbon yaitu pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Contohnya batu bara. Jadi, jika PLTU membeli batu bara, itu ada pajak karbonnya. Keadaan saat pajak terutang yaitu pada saat pembelian barang yang mengandung karbon pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu atau saat lain yang diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan besaran tarif harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Dalam hal tarif harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Nah, tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. Penghargaan bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon, pengimbangan emisi karbon, dan atau mekanisme lain dapat diberi pengurangan pajak karbon dan atau dapat perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan turut memuat program pengungkapan sukarela atau PPS, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. PPS ini merupakan program pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum secara sukarela melalui kebijakan yang pertama, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Subjek dari kebijakan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan peserta taks amnesti. Basis aset dalam kebijakan ini adalah aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti taks amnesti. Tarif PPh final yang dikenakan sebesar 11% untuk deklarasi luar negeri, 8% untuk aset luar negeri,
repatriasi dan aset dalam negeri, dan 6% untuk aset luar negeri. Untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri, dan 6% untuk aset luar negeri dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi atau renewable energy. Kebijakan kedua, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Subjek kebijakan ini adalah wajib pajak orang pribadi dengan basis aset perolehan tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Tarif PPh final yang dikenakan sebesar 11% untuk deklarasi luar negeri, 14% untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri, dan 12% untuk aset luar negeri dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi atau renewable energy.